anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong nanti ketika di absen ya, ucapkanlah ya satu kata itu menurut kalian, kata itu menjadi kata yang menurut kalian baik, bijaksana ya. Oke, pertama saya ingin panggil dulu Aisyah. Kemudian Bayu. Bagi Mbak Bayu kata-katanya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tetap mencoba. Oke, bagus ya. Jangan menyerah. Ali silakan Ali. Satu kata yang menurut kami itu kata itu menjadi motivasi buat kami. Semangat. Oke. Lihat. KL. Oke, belajar dengannya. Ya. Al-Qabus, oke. Dan Azril. Mustafa. Silakan. Semangat ya, semangat selalu ya. Nabila. Silakan Nabila. Tias. Tias dan silakan Tias. Oke, baik. Oke, baik, teman-teman semua ya. Selanjutnya yang saya tampilkan sama kalian ya. Minggu sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Zat apa? Zat aditif. Hubungannya kalau zat aditif itu identik dengan apa coba? Makanan ya. Nah, sekarang kita masih ada juga hubungannya dengan makanan yang berhubungan dengan sistem organ kita. Nah, oke, coba kita lihat dulu videonya bersama-sama. Ya, saya bisa lihat bersama-sama ya. Dan di dalam video itu apa sih? Oke. Ada satu pertanyaan buat kita ya. Mengapa pola gaya hidup seperti tadi itu mengganggu kinerja atau bisa mengakibatkan masalah pada jantung? Ya, karena sekarang ini banyak sekali ya orang yang terkena penyakit jantung itu bukan hanya untuk orang yang tua ya, bahkan ada yang anak tingkat sekolah ya itu sudah terkena penyakit jantung, bahkan ada yang meninggal. Nah, itu masalah yang sekarang kita temui. Nah, pertanyaannya, mengapa ya pola hidup seperti itu bisa mengganggu kinerja jantung kita, bahkan bisa yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian. Ya, kita nggak tahu penyakit jantung itu disebut silent killer ya, penggunaan ya pada sistem apalagi itu pernapasan. Nah, itu berdampak ke organ-organ sistem lainnya. Kenapa? Mengapa pola hidup seperti itu bisa mengganggu kinerja jantung kita?
Ayo, nggak apa-apa, bebas memberikan pendapat, nggak harus benar. Yang penting kalian sudah berani untuk memberikan pendapat. Ya, silakan berlebihan. Berlebihan apa? Ya. Tahu. Ya. Apa? Ya, pola hidupnya nggak sehat dan seperti itu. Oke, ya. Apalagi coba mengapa pola hidup seperti tadi yang kita tahu kan ada yang rokok ya, ada yang belajar, ada yang memakai apa namanya, dan lain sebagainya itu bisa mengganggu kinerja jantung. Oke, ada lagi yang mau berikan pendapat? Pendapatnya ada yang berpendapat? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, nanti kita akan ulas lebih jelasnya. Nah, semua bahwasanya jantung ini kan merupakan sistem sirkulasi darah di tubuh kita, ya. Nah, jadi kalau jantung itu sangat memberikan penting terhadap tubuh kita di samping sistem organ lainnya, ya. Kan ada sistem pernapasan, ada sistem ekskresi, ada sistem apalagi endokrin. Nah, untuk sistem peredaran darah ini dia membantu mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh kita, ya. Nah, makanya kalau di saluran pembuluh aja bermasalah akan berdampak pada jantung kita. Nah, makanya tadi kebiasaan hidup yang tidak baik itu akan berdampak kepada kinerja jantung kita. Karena apa? Karena jantung akan terganggu kinerjanya, ya. Dia tensinya jadi tinggi, dia bisa jadi rendah, itu terkait dari adanya masalah kayak gitu, ya. Karena apa? Karena dari makanan-makanan itu kan kita nggak sadar, ya. Tiap hari makan mie aja. Coba di mie itu kandungannya apa di mie? Yang paling utama pengawet, selain pengawet itu yang membuat badan kita jadi apa sih namanya, bertambah ukurannya apa? Lemak, karbohidrat. Nah itu kalau terlalu sering dikonsumsi, tidak dibarengi dengan olahraga, kalau mengendapnya di jantung atau di saluran pembuluh darah, itu yang berbahaya, ya. Misalnya kita ada yang namanya penyakit seperti stroke, ya, tekanan darah tinggi maupun tekanan darah rendah, ya. Jadi itu anak-anak semua, makanya kita harus memperhatikan bagaimana gaya hidup kita untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, ya, di kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, Pak, kita mau ngapain? Oke, jadi nanti kita akan mengungkap masalah kegiatan hari ini, ya. Kita hari ini memulai atau akan melakukan kegiatan proyek. Proyeknya apa? Nanti kalian tinggal menentukan, ya. Ini kelompoknya sudah diatur. Nanti menentukan proyek apa yang mau kalian buat di dalam kegiatan pelajaran sistem peredaran darah ini, ya. Nanti dibuat berdasarkan kelompok yang kalian sepakati, ya. Itu yang pertama, proyek. Yang kedua, yang harus kalian pahami itu kita akan melakukan 4 penilaian, ya. Penilaiannya yang pertama apa? Yang pertama, kalian akan dinilai melalui kegiatan sikap, observasi, dan kalian akan dilihat bagaimana tanggung jawab kalian, disiplin kalian, konsisten kalian, ya, fokus kalian, motivasi kalian. Itu dinilai melalui rubrik, ya. Kemudian yang kedua, dinilai pengetahuan, ya. Pengetahuan ini mengukur keterampilan kalian dalam memahami suatu materi, khususnya materi sistem peredaran darah ini. Lalu yang ketiga, untuk penilaiannya itu kalian akan dinilai keterampilan. Apa yang dinilai keterampilan? Ketika kalian mengemukakan pendapat mengenai penyelesaian suatu masalah atau kasus ketika berdiskusi nanti, ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, penilaian terakhir, yaitu nilai dari proyek yang kalian buat, ya. Nanti kalian akan dinilai secara rubriknya atau secara detailnya bagaimana proyek yang akan kalian lakukan nanti ketika kalian membuat suatu proyek, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada kita kembali lagi ya. Kita lihat lagi materi yang berhubungan dengan sistem peredaran darah kita di tubuh. Oke. Video penunjang dari yang tadi sudah kita lihat ya. Ini ada contoh masalah yang dapat kita jumpai ya. Ironis, serangan jantung yang umum yang terjadi pada orang yang sudah berusia lanjut, kini usia muda pun juga berisiko mengalaminya. Adapun serangan jantung pada usia muda biasanya di sisi jantung yang tiba-tiba berhenti mati, gangguan katup jantung, dan penyakit jantung bawaan. Dan korban mati jantung tidak melulu terjadi oleh orang tua, tapi juga pada usia muda. Aslak Sinclair, Hana Kirana, Miki Mohammed, Ade Namnung, hingga Cecep Riza adalah beberapa artis muda yang meninggal karena serangan jantung. Praktisi kesehatan Dr. Agus Rahmadi, MDOmed, MAPHD membenarkan jika henti jantung kini tidak hanya terjadi pada orang tua atau orang yang memiliki penyakit jantung saraf akan terkena hipertensi, diabetes, lalu jantung. Baik semua. Dari video tadi kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa penyakit yang berhubungan dengan jantung ini bisa saja mengancam dada diri kita ya. Bisa saja mengancam pada diri kita itu karena apa? Karena banyak sekali beberapa faktor yang penyebabnya. Nah, maka kita di sini sebagai generasi yang intelektual, ya, kita harus tahu bagaimana solusi ketika muncul seperti itu pada keluarga kita atau pada diri kita. Solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Kita nanti akan bahas melalui LKPD yang akan kita lakukan. Oke, baik. Setiap ketua kelompoknya atau setiap kelompok nanti tolong maju ke depan untuk saya berikan LKPD-nya. Kelompok satu mana? Ini maju ke depan. Ya, jadi nanti satu kelompok saya berikan LKPD-nya. Ya. Kelompok dua. Ayo ke depan kelompok dua. Kelompok 4 silakan. Kelompok 4 ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 5. Kelompok 5. Ya. Ya. Kalian silakan saya kasih waktu untuk membaca dan menyimak LKPD yang sudah saya berikan. Silakan disimak dulu, dibaca seperti dulu, ya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit, ya. 5 menit cukup nggak? 10 ya, 10 menit. Silakan. Peredaran kan yang ada di video. Peredaran darah, iya tulisan di situ. Cukup waktunya. Saya minta satu orang untuk kesehatannya. Jaga pola makan, berolahraga selama 10 menit. KBD-nya di bawah. Ya, tadi udah dibaca kan? Udah dibaca, kita mau ngapain? Udah paham belum cara mengerjakan LKPD-nya? Udah. Hah? Iya. Ya, setengah. Udah paham? Iya. Udah paham. Oke. Yang lain sudah paham belum cara mengisinya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan duduk. Nah, sekarang kalian ya silakan kerjakan LKPD-nya ya. LKPD-nya dikerjakan, perhatikan. Karena kita mau membuat proyek, kita kerjakan dulu sampai kegiatan 3 ya. Kita kerjakan dulu sampai kegiatan 3. Silakan kalian kerjakan secara kelompok, diskusikan.
Mulai dari kegiatan 1, kegiatan 2 sampai kegiatan 3 saja, ya. Oke, silakan dikerjakan. Nah, menggunakan KPD saya kasih waktu sekitar 20 menit ya. 20 menit, silakan mengerjakan KPD-nya. Ada nggak pertanyaan gitu? Nih gue cari pertanyaan judul proyek atau produk yang dibuat. Bukan tapi judul proyeknya apa lu? Judul proyek atau produk yang dibuat. Misalnya apa? Saya ini. Apa proyek itu tidak harus wah dan sebagainya. Desain proyek itu bisa kalian buat yang simpel sederhana, tapi memiliki nilai edukasi yang bagus. Kalau kalian video edukasi itu bagus boleh, ya. Nah, sepakati. Berarti mau video edukasinya berarti seperti itu. Kayak ada lagi yang mau ditanyakan? Yang bisa gambar siapa? Di sini terus Iya. nantinya lem apa Kegiatan 3 kalian sepakati kegiatan yang terus alat yang bahan digunakan aplikasi Untuk menyadari Hasilnya nanti dinilai saya dulu, baru nanti kalian sampai. untuk mencari masalah. Salah itu cara menghindari untuk sisanya itu ada yang bikin. Alatnya apa juga alatnya? Bahan. Poster aja sama video. Ingat ya, minggu depan kita sudah mengumpulkan ya 2 hari apa itu pelajaran IPA. Ya, berarti 3 hari Jumat itu berarti dari sekarang kita sudah mempersiapkan atau waktunya dengan baik, ya. Isi, sepakati dengan kelompoknya. Ya, Jumat itu. Ya, ini Jumat ini sebenarnya ya. Berarti bisa Kamis. Jumat tanggal berapa? Ya, ya. Berarti sebelum ya. Hari ini. Ini hari ini. Karena kita sudah melakukan apa namanya sudah menguji proyek yang kalian buat. Hari isinya hari ini. Kabarnya soal mosnya. Monitoring pelaporan itu artinya saya nanti akan memonitor ya sudah sejauh mana proyeknya yang sudah dibuat ya. Jadi saya yang memonitor ya, memantau ya, itu yang Kerjaan proyeknya Kamis saja Selasa. ya. Selasa semua anjay Apa proyeknya? Kalau kelompok yang lain tadi sudah merencanakan. Ada yang membuat poster, ada yang membuat model pembelajaran, ya. Ada yang mau membuat video, Buat video boleh nggak Pak? boleh. Nah, ya. Berarti kalian mau membuat video apa? Ya. Video gitu ya? Kalau Video video- edukasi gitu. ya. Ya, boleh. Video cara itu alat Iya, nggak apa-apa, ya. kamera. Ya udah kamera ya. Ya, oke. Itu kan. Led. Loh, nanti kegiatan 3 aja ya. Kegiatan 4, 5, 6-nya nanti setelah. Iya, kamu buatnya apa?
apa di sini membuat poster. Berarti posternya udah jadinya hari apa gitu ya. Saya monitoring ya mobil ini sampai sini aja. Nah ini tetap nantinya harinya hari apa ini, kemudian proyeknya kan hari Jumat, evaluasi hari Jumat. Nah ini berarti yang mata ini sebelum hari Jumat. Misalkan kan ada hari ini, Senin, besok Selasa, Rabu, Kamis. Nah di antara hari itu kamu mau membuat apa saja ini ya. Nah ini berarti hari apa? Hari Kamis. Ya, hari Kamis boleh. Ini hari apa? Mulai besok juga nggak apa-apa ini. Ya kenapa? Ini udah. Ya oke. Yang sudah saya minta boleh mempresentasikan di depan proyek yang kalian mau buat apa di proyeknya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan poster. Oh poster ya, kelompok ini nanti rencananya mau membuat proyek poster sistem peredaran darah ya. Oke baik ya, ada yang mau ditanyakan dari yang lain? Yang duduk mau ditanyakan, yang kelompoknya maju? Gak ada? Oke, kalau nggak ada makasih ya, silakan duduk. Oke. Ada yang beda kayaknya? Kamu apa? Maju ya. Ya semuanya maju. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberitahu tentang proyek yang akan dibuat tentang sistem peredaran darah. Kami akan membuat model sistem peredaran darah. Judul proyek yang kita buat adalah model sistem peredaran darah. Oke, model ya, berarti model ini ya, sistem sirkulasi ya. Oke, jadi kelompok ini nanti akan membuat model sistem sirkulasi peredaran darah pada manusia. Oke, kita kasih aplaus. Ada yang mau ditanyakan sebelum teman-temannya yang ini duduk? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, makasih ya. Ya, satu lagi ada yang beda tadi. Ada yang membuat poster, ada yang mau membuat model, ada lagi ya, ada yang beda lagi ya. Kelompok lain ada yang beda, proyeknya mau buat apa? Video. Ada, mana yang? Ada yang mau buat video? Kelompok ini mau buat apa? Video. Beda, nggak berarti beda ya. Ini yang beda berarti mempresentasikan di depannya. Ya silakan presentasi depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini Ya. buat video tentang cara menghindari penyakit jantung dan stroke. Oh, bagus ya. Jadi kelompok ini nanti akan membuat video edukasi ya. Cara mencegah penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok yang ini yang maju? Ya, ada. Oke, baik. Kalau nggak ada, terima kasih. Oke, Roberto. Ya, silakan duduk. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita simpulkan dulu yuk. Simpulkan dulu untuk materi ini, ya. Semoga rencana kalian ya yang mau membuat proyek diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan juga hasilnya nanti mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita sama-sama. Ya, oke anak-anak ya, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita evaluasi, kita rumuskan dulu pembelajaran kita hari ini. Oke, ya baik. Bisa
Bisa diam dulu sebentar. Oke, baik. Nah, jadi anak-anak kali ini kita belajar bagaimana membuat solusi itu terhadap suatu masalah materi. Materi yang kita bahas itu sistem peredaran darah ya. Jadi kita menyelesaikan masalah materi itu, materi sistem peredaran darah melalui proyek yang akan kita buat ya. Nah, jadi proyek ini kita buat itu dengan semaksimal mungkin hasilnya supaya nanti hasilnya bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya. Oke, bagaimana saya ingin bertanya sama kalian, apakah kalian ada kendala dengan rencana ini, dengan rencana proyek ini? Ada kendala misalkan waktunya atau hal-hal lainnya, apakah ada kendala? Tidak ada? Tidak ada. Oke, semoga tidak ada ya. Semoga tidak ada. Nah, semoga tidak ada kendalanya nanti untuk membuat proyek. Oke, kalau begitu, kalau ada lagi yang bertanyakan nggak? Tidak ada. Oke, saya masih game ya. Kalau ada yang bisa jawab, oke. Pertanyaannya gini. Ini clue-nya motivasi. Ya, clue-nya motivasi. Ya, saya ulangi. Clue-nya motivasi. Coba kalau misalkan 2 tambah 2 5 ya. 4 tambah 4 9. Ya. Kalau 6 tambah 3 berapa? 10. Ya, 10. Keren ya. 10 ya. Yang tahu punya dia ya. Yang tahu punya dia. Oke. Ya, punya motivasi ya. Motivasi. Oke. Kalau saya tanya 3 tambah 3 8 ya. Kalau 7 ditambah 5 14. Oke. Yang udah tahu ininya hebat ya. Oke. Nah, kemudian tanya lagi ya. Oke. 6 tambah 2 10 ya. 10 ya. Oke. Yang tahu dulunya berarti udah paham. Yang suka main TikTok kan pasti hafal ya. Nah, karena game itu banyak di TikTok. Oke, ya karena waktunya sudah hampir habis ya, sebentar lagi kita juga mau sholat ya. Kita tutup. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak keren ya yang sudah belajar dengan bagus ya. Semoga rencana proyek kalian bisa berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita tutup ininya untuk pembelajaran kali ini, ketua kelas silakan pimpin doa menutup pembelajaran. Duduk siap. Mari teman-teman, sebelum kita pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillah.